Di episode kali ini, Guru Drona membuat sebuah ujian khusus untuk mengetahui sejauh mana pengabdian para muridnya. Ia menciptakan ilusi seolah-olah seekor buaya yang menyerangnya saat berada di dalam air. Semua murid terkejut melihat gurunya dalam bahaya. Namun ternyata hanya Arjuna yang langsung bertindak tanpa ragu untuk menyelamatkan Drona. Saat Arjuna hendak menolongnya, tiba-tiba buaya itu menghilang. Guru Drona lalu menjelaskan bahwa semua itu hanyalah ilusi yang ia buat untuk menguji mereka. Aswatthama bertanya kepada ayahnya mengapa ia melakukan ujian seperti itu. Drona menjelaskan bahwa ketika melihat gurunya diserang, sebagian besar murid langsung berpikir bagaimana cara mengambil senjata dan menyerang. Namun hanya Arjuna yang tidak memikirkan dirinya sendiri dan bersedia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan sang guru. Menurut Drona, semua muridnya bisa menjadi kuat, tetapi Arjuna memiliki sesuatu yang berbeda. Ia memiliki pengabdian yang membuatnya mampu menjadi yang terbaik. Drona berkata bahwa jika ada yang ingin menjadi seperti Arjuna, maka mereka harus belajar dari ketulusan hatinya. Dari kejauhan, karena yang menyaksikan semuanya semakin yakin. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa dirinya tidak kalah dari Arjuna. Di tempat latihan, Arjuna kembali menunjukkan kemampuannya dalam memanah. Ia menciptakan pusaran angin dari anak panahnya, membuat semua murid kagum. Namun tiba-tiba pusaran itu hancur terkena kekuatan panah lain dari arah yang tidak diketahui. Semua orang terkejut ketika melihat muncul pusaran panah lain yang jauh lebih kuat. Guru Drona segera meminta Arjuna menghancurkannya. Dengan kemampuan yang luar biasa, Arjuna berhasil melawan dan menghancurkan pusaran tersebut. Namun saat debu mulai menghilang, semua orang terkejut karena sosok yang muncul ternyata adalah Karna. Karena mendekati Guru Drona dan memberi salam hormat, ia berkata bahwa tadi Drona mengatakan jika ingin menjadi yang terbaik, seseorang harus belajar seperti Arjuna. Karena merasa ia telah membuktikan hal itu, sehingga ia meminta agar Drona menerimanya sebagai murid. Guru Drona mengakui bahwa Karna adalah anak yang luar biasa, namun ia mengingatkan bahwa di dunia ini banyak orang hebat, tetapi hanya ada satu yang bisa menjadi yang terbaik. Karena yakin jika ia belajar kepada Drona, ia juga bisa mencapai tingkat itu. Drona pun mengakui kemampuan Karna, tetapi ia mengatakan bahwa dirinya hanya mengajarkan ilmu kepada para pangeran. Karna kemudian bertanya, bukankah Drona juga mengajarkan Aswatthama yang bukan seorang pangeran? Drona menjawab bahwa Aswatthama adalah putranya sendiri dan seorang anak berhak menerima ilmu dari ayahnya. Karna tidak menerima alasan itu. Ia berkata bahwa seseorang yang memiliki tekad kuat untuk belajar juga berhak mendapatkan ilmu. Menurutnya, ilmu dan kemampuan tidak mengenal kasta. Namun Drona tetap menolak. Ia berkata bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing, seperti emas yang menjadi perhiasan dan besi yang menjadi pelindung. वैसे मनुष्य का भी भाग्य होता है, उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं मिलता. Duryodhana kemudian mencoba membela Karna. Ia mengatakan bahwa takdir bisa berubah dan bahkan seorang guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Lalu bertanya, mengapa Drona tidak mengubah takdir Karna? Namun Bima membantah. Menurutnya, bahkan Tuhan pun memiliki aturannya sendiri. Jika seorang putra kusir memang tidak ditakdirkan mempelajari ilmu senjata, maka seorang guru tidak boleh melanggar dharma. Mendengar itu, Karna semakin marah. Ia berkata bahwa semua aturan tersebut hanyalah aturan yang dibuat oleh kaum Brahmana dan Ksatria. Baginya, kemampuan seseorang seharusnya dilihat dari kekuatan dan usahanya, bukan dari kelahirannya. Bima menjawab bahwa masalahnya bukan pada kemampuan Karna, tetapi pada jalan hidupnya. Menurut Bima, tujuan Karna adalah menjadi kusir terbaik, karena kusir terbaik dunia adalah Adirata, ayahnya sendiri. Namun Karna tetap teguh. Ia berjanji akan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemanah terbaik di dunia, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Semua orang terkejut saat melihat baju zirah suci tiba-tiba muncul melindungi tubuh Karna dari serangan gada Bima.
Karena yang semakin yakin dengan kemampuannya berkata bahwa seperti baju zirah itu mampu menahan serangan Bima, suatu hari nanti ia juga akan mampu mengalahkan kekuatan Bima. Namun Guru Drona mempertanyakan keyakinan Karna. Apakah ia merasa kuat hanya karena memiliki baju zirah pemberian Tuhan? Karna menjelaskan bahwa ia tidak menganggap baju zirah itu sebagai kekuatan. Baginya itu hanyalah anugerah. Bahkan jika suatu saat ia harus melepaskan baju zirahnya, ia tetap mampu membuktikan kemampuannya. Karna kembali memohon agar Drona menerimanya sebagai murid. Menurutnya, jika Drona ingin menjadikan Arjuna pemanah terbaik di dunia, maka harus ada seseorang yang mampu menjadi lawannya. Tanpa pesaing, bagaimana kemampuan Arjuna bisa benar-benar diuji? Guru Drona tetap menolak. Ia menyuruh Karna meninggalkan pertapaannya dan mengatakan bahwa saat ini Karna mencari ilmu bukan karena ketulusan, melainkan karena ingin membuktikan kesombongan. Drona mengingatkan bahwa orang yang benar-benar mencari ilmu akan mendapatkan kesempatan. Tetapi orang yang hanya mencari kesempatan tidak akan pernah memperoleh ilmu. Menurut Drona, Arjuna memiliki rasa haus terhadap ilmu. Dan karena itulah ia bersumpah akan menjadikannya pemanah terbaik di dunia. अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो? Arjuna kemudian berjanji kepada gurunya bahwa ia akan memenuhi sumpah tersebut. Ia bersumpah akan menjadi pemanah terbaik di dunia. बन के दिखाऊंगा। Namun Karna juga memberikan sumpahnya kepada Guru Drona. Selama dirinya masih hidup, orang yang ingin dijadikan Drona sebagai pemanah terbaik tidak akan pernah mendapatkan gelar itu sebelum mengalahkannya. Mendengar itu, Guru Drona semakin marah. Ia memperingatkan Karna agar tidak menguji kesabarannya. Drona berkata bahwa seekor monyet mungkin bisa melompat tinggi ke atas pohon, tetapi tidak akan pernah bisa menyentuh langit seperti burung. Begitu pula dengan dharma, tradisi, dan aturan yang menurutnya telah menentukan bahwa hanya Arjuna yang berhak menjadi pemanah terbaik di dunia. अर्जुन, Karena berkata kepada Guru Drona bahwa darah seorang ksatria maupun darah seorang putra kusir tetap sama-sama berwarna merah. Menurutnya, jika seseorang memiliki tekad yang kuat untuk menuntut ilmu, maka takdir kelahiran pun dapat berubah. Menjadi pemanah terbaik di dunia kini menjadi tujuan hidupnya, dan itulah sumpah yang dipegang Karna. Baginya, kelahiran hanya memberikan seseorang hak untuk hidup, tetapi perbuatanlah yang membuat seseorang layak mendapatkan kepercayaan dan kehormatan. Karena yakin bahwa suatu hari nanti dirinya akan menjadi pemanah terbaik di dunia, dan kemampuannya akan menjadi tantangan bagi tradisi yang selama ini membatasinya. Vrushali mencoba menenangkan Karna. Ia berkata bahwa mereka tidak seharusnya berharap mendapatkan keadilan dari guru kaum ksatria, karena baik ksatria maupun brahmana belum tentu mau menghargai seseorang yang berasal dari kasta lebih rendah. Namun Karna tetap yakin. Menurutnya, mereka semua percaya bahwa tanpa ajaran Guru Drona, dirinya tidak akan pernah mampu menjadi pemanah terbaik di dunia. Tetapi suatu hari nanti, mereka akan terkejut ketika melihat Karna berhasil mencapai puncak tanpa pernah menjadi murid Guru Drona. Karna yang terluka hatinya semakin bertekad. Ia merasa bahwa penolakan Guru Drona justru membuatnya semakin kuat. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh siapa gurunya atau dari mana ia dilahirkan. Sementara itu, Adirata yang melihat kemarahan dalam hati putranya merasa sedih. Ia meminta Karna pulang karena Radha, ibunya, sudah menunggunya. Namun Karna yang masih terpukul karena kehilangan Shon berkata bahwa ibunya pasti menunggu kedua putranya. Ia tidak tahu bagaimana bisa pulang sendirian tanpa adiknya. Satyasena lalu mencoba menenangkan Karna. Ia berkata bahwa luka hanya bisa sembuh jika diobati, bukan jika terus dibiarkan. Bagi Radha, obat dari rasa sakitnya adalah melihat Karna kembali. Karena itu, ia meminta Karna pulang menemui ibunya yang sangat mengkhawatirkannya. आचार्य द्रोण ने Singkat cerita, Karna akhirnya pulang ke Rima. Satyasena bertanya apakah Guru Drona menerima permohonannya untuk menjadi murid. Namun Karna menjawab tidak,
karena ia bukan seorang pangeran dan juga bukan putra Guru Drona. Mendengar hal itu, Adirata mengusulkan agar mereka meninggalkan Hastinapura dan tinggal di tempat lain. Namun karena menolak, baginya kemanapun mereka pergi, ketidakadilan akan selalu mengikuti. Dimanapun mereka berada, akan selalu ada Bhisma dan Guru Drona dalam wujud yang berbeda. Karena itu, perjuangannya harus dihadapi di Hastinapura. Ia pun bertekad suatu hari nanti akan kembali untuk menuntaskan perjuangannya. Baginya, perjuangan inilah yang akan menjadi jati dirinya. Adirata lalu berkata bahwa sejak dahulu ilmu pengetahuan hanya dimiliki oleh kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Mendengar itu, Karna bertanya-tanya, siapa yang akan mengajarkan ilmu memanah kepada putra seorang kusir? Siapa yang mampu membuatnya berdiri sejajar dengan Bhisma dan Guru Drona? Satyasena kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa orang yang bisa mengajarinya adalah guru yang dahulu mengajari Bhisma dan Guru Drona. Karena langsung bertanya siapakah guru mereka, saat Satyasena hendak menjawab, Adirata segera menghentikannya dan mengalihkan pembicaraan. Namun karena terus mendesak ayahnya agar memberitahukan siapa guru Bhisma dan Guru Drona, sayangnya Adirata tetap menolak dan menyuruh Karna untuk makan. Meski tidak mendapatkan jawaban, Karna terus memikirkan sosok guru agung yang telah mendidik Bhisma dan Guru Drona. Sementara itu, di tempat pelatihan, Guru Drona menceritakan sosok gurunya kepada seluruh murid. Guru Drona memperkenalkan Bhagawan Parashurama, guru agung yang telah memusnahkan kaum ksatria sebanyak 21 kali dan mewariskan seluruh ilmu senjata kepadanya. Hari itu, Guru Drona pun bersiap memperlihatkan salah satu kemampuan luar biasa milik Bhagawan Parashurama. Guru Drona kemudian mengajukan sebuah pertanyaan kepada seluruh muridnya. Bagaimana jika di tengah peperangan semua senjata mereka hancur? Apa yang akan mereka lakukan? Duryodhana pun menjawab bahwa mustahil seseorang bisa bertarung tanpa senjata. Mendengar itu, Guru Drona menjelaskan bahwa Bhagawan Parashurama telah membuktikan sebaliknya. Jika hati tetap suci dan tujuan tetap teguh, maka apapun di alam semesta dapat menjadi senjata. Itulah yang disebut Astra, senjata yang muncul atas kehendaknya sendiri pada waktu yang tepat dan hanya akan diberikan kepada murid yang benar-benar layak. Di rumah, Radha melihat Karna masih tenggelam dalam pikirannya. Ia pun bertanya, apakah hati putranya sudah tenang? Karna mengaku belum. Namun kini ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia memutuskan untuk mencari guru dari Guru Drona dan belajar langsung kepadanya. Hanya saja, ayahnya tidak mau memberitahukan nama guru itu, sementara pamannya telah disumpah untuk merahasiakannya. Radha kemudian tersenyum dan berkata bahwa Adirata memang melarang Satyasena berbicara, tetapi tidak pernah melarang dirinya. Karena itulah, Satyasena telah menceritakan semuanya kepadanya. Tanpa menunggu lama, Karna langsung meminta ibunya menyebutkan nama guru agung tersebut. Radha pun mengungkapkan bahwa guru itu adalah Bhagawan Parashurama yang kini tinggal di Gunung Mahendra. Namun beliau sudah tidak lagi menerima murid karena telah bersumpah meninggalkan peperangan dan menjalani kehidupan sebagai seorang Brahmana yang bertapa. Mendengar kabar itu, tekad Karna semakin bulat. Ia memutuskan untuk menemui Bhagawan Parashurama dan segera menyampaikan kabar itu kepada Vrusali. प्रणिपात पिताश्री। Sementara itu, Guru Drona terus melatih Arjuna. Hari itu Arjuna diminta membidik seekor lalat yang sedang terbang. Siapa yang berhasil mengenainya akan menjadi pemanah terbaik. Namun Arjuna mengaku tidak dapat melihat lalat itu karena hari sudah gelap. Guru Drona pun mengingatkan bahwa kegelapan tidak boleh menjadi batas kemampuan seorang pemanah. Tuhan telah memberikan manusia 5 indera, tetapi seorang pemanah sejati memiliki 1 indera lagi, yaitu intuisi. Karena itu Arjuna harus belajar membidik sasarannya bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan intuisinya. लक्ष्य भेदो। Sebelum berangkat, Karna meminta restu kepada ibunya. Radha mendoakan agar putranya pulang membawa keberhasilan dan tidak kembali sebelum tekadnya tercapai. Setelah itu, Karna memohon restu kepada Adirata.
Ia berkata bahwa dirinya akan menempuh perjalanan yang sangat berat. Karena tahu ayahnya tidak akan mengizinkan, ia hanya memohon doa restu. Jika suatu hari nanti ia kembali bersujud di hadapan ayahnya, itu berarti ia telah berhasil menjadi pemanah terhebat di dunia. Adirata mengingatkan bahwa karena baru menemukan jalan, belum mencapai tujuan. Sekalipun berhasil menemui Bhagawan Parasurama, belum tentu beliau akan menerimanya karena hanya menerima murid dari kalangan Brahmana. Namun karena tetap bertanya, bukankah Brahmana juga manusia? Apa bedanya mereka dengan dirinya? Adirata hanya menjawab bahwa hanya mereka yang mengetahui jawabannya. Karena kemudian mengucapkan terima kasih kepada Satyasena yang terus memberinya semangat. राधे कर Sebelum melangkah pergi karena mengucapkan sumpahnya. Demi ibunya, jika ayahnya melihat wajahnya lagi, itu hanya akan terjadi setelah ia diterima menjadi murid Bhagawan Parasurama. Jika tidak, maka ayahnya tidak akan pernah melihatnya lagi. Dengan tekad yang tak tergoyahkan karena mengucapkan selamat tinggal. पत लेकर कहता है अब यदि आप इस अंतिम प्रणाम